Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aroma melati dan kemenyan tak pernah lekang oleh ruang dan waktu. Manakala aroma itu tercium di udara, seketika membuat Sulastri melaju mundur. Di sebuah rumah geribik di pinggiran Kabupaten Indramayu. Kampung itu terlalu pelosok. Jarak antar kampung dengan kampung lainnya saling berjauhan. Jalanan berbatu dengan sawah di kanan kirinya. Pohon-pohon mangga tumbuh di mana-mana. Sulastri, ambilkan botol, cepat. Sulastri terseok-seok ketika Painem, neneknya, memanggilnya dari depan rumah. Kegiatan mencuci piring segera ia tinggalkan. Di luar rumah seorang warga sedang bicara dengan Painem. Anaknya Pak Komar meninggal setelah melahirkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti saya ke sana. Jangan lama-lama ya Mbok, ditunggu. Iya. Orang suruhan keluarga Komar pamit dan pergi meninggalkan rumah Painem dengan sepedanya. Seperti biasanya, Painem akan jalan kaki menuju rumah duka. Buat apa Mbok? Tanya Sulastri kemudian memberikan botol yang diminta tadi. Wadah air. Wadah air. Tentu saja botol untuk wadah air. Tetapi air apa? Pikir Sulastri saat itu. Sulastri hanya tinggal berdua dengan Painem di rumah itu. Kedua orang tuanya pergi merantau keluar pulau sejak ia masih bayi dan tak pernah kembali lagi. Tak ada kabar barang sekalipun. Tak ada ingatan dan kenangan sedikit pun tentang kedua orang tuanya. Daripada kamu di rumah sendirian, mending ikut Mbok. Bukannya jaga rumah, malah kamu kelayapan kemana-mana. Tentu saja itu hanya alasan yang dibuat-buat. Iya Mbok. Painem tahu betul, Sulastri bukan anak seperti itu. Anak yang suka kelayapan bersama teman-temannya. Di usianya yang menginjak 19 tahun, Sulastri sama sekali tidak punya teman perempuan. Apalagi laki-laki. Sulastri hanyalah anak rumahan yang sangat penurut. Hari itu Sulastri diajak oleh Painem untuk pertama kalinya ikut serta memandikan jenazah. Hal yang sebenarnya membuatnya sedikit bergidik. Mereka menuju ke rumah Komar dengan memotong jalan melalui jalan setapak di pinggir sungai yang memanjang membelah kampung itu. Mereka menyeberang jembatan dari bambu dan kemudian sampai di belakang rumah Komar. Rumah Komar sudah ramai oleh para pelayat. Suara tangis saling bersautan, serupa lolongan anjing di tengah hutan, menjerit-jerit, meraung-raung. Seakan dengan tangisan itu, mereka bisa mengembalikan nyawa yang sudah tiada. Ya Allah, kenapa kamu meninggal dengan cara seperti ini, Nduk? Komar terus-terusan menangis. Cucu pertamaku harus kehilangan ibunya sejak bayi. Komar begitu terpukul atas kematian anak semata wayangnya. Anak Komar, Raras, masih berusia 21 tahun. Ibu muda yang seharusnya sedang berbahagia dengan kelahiran anaknya. Istri Komar, Sundari, jauh lebih terpukul lagi. Sudah sejak semalam ia sudah pingsan berkali-kali. Bangun, cepat bangun Duk, teriak Sundari sambil menggoyang-goyangkan jasad anaknya. Anakmu harus kamu susuin Duk. Para pelayat perempuan yang datang itu hanya menambah-nambah kesedihan saja. Sebab ketika satu orang menangis, seperti tertular, semua ikut menangis. Pak, Bu,
Sudah, Raras harus segera dimandikan, kata Painem. Painem menyuruh orang-orang mengangkat jenazah Raras ke tempat pemandian yang sudah disiapkan di luar rumah. Jenazah pun segera diangkat oleh 3 orang meski belum mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya. Jenazah Raras diletakkan di atas amben kayu yang dikelilingi oleh kain motif batik sebagai penutup. Air campuran kapur barus dan wewangian dalam ember-ember besar sudah berisi penuh. Painem segera memulai memandikan jenazah Raras. Jasad itu begitu tenang, seakan tidak peduli dengan riuh rendah kecengengan orang-orang di atas kematiannya. Darah terus-menerus keluar dari kemaluan Raras, membuat Painem harus bekerja lebih keras lagi untuk menghentikannya. Namun itu sia-sia belaka. Bagaimana ini? Gumam Painem. Disumpal pakai kain aja, Mbok, ucap Sulastri polos. Betul juga. Hanya mereka berdua yang melakukan prosesi pemandian jenazah. Tidak ada orang lain yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Painem terhadap jenazah itu. Painem segera mengambil potongan kain putih dan memasukkannya dengan paksa ke kemaluan Raras. Berhasil, darah berhenti merembas. Setelahnya, Painem kembali melanjutkan memandikan jenazah. Akhirnya beres juga, gumam Painem. Painem kemudian memasukkan botol yang sudah berisi air mandi mayat ke dalam tas kecilnya untuk dibawa pulang. Jenazah Raras kembali dibawa ke dalam rumah untuk dikafani. Tugas itu dilakukan oleh orang lain. Tugas Painem selesai. Painem pun pamit pulang. Sudah sangat lama Painem berprofesi sebagai pemandi jenazah. Pekerjaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Menurut kepercayaan warga, pemandi jenazah tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Mitos yang membuat profesi itu dimonopoli oleh keluarga Painem. Suami Painem meninggal setahun yang lalu. Sesuatu yang membuat warga bingung ketika ada seorang laki-laki meninggal, sebab tidak ada lagi pemandi jenazah untuk laki-laki. Malam di kampung Curug Widadari begitu sunyi. Hanya suara binatang malam yang kadang memecah kesunyian kampung yang belum terjamah listrik itu. Tanpa adanya hiburan, warga terbiasa tidur setelah waktu Isya. Akan tetapi di rumah Painem, penghuninya masih terjaga. Keduanya sedang asik dengan pekerjaannya masing-masing. "Duk, sini," panggil Painem yang sedang membakar kemenyan pada pokor-pokor kuningan. Sulastri yang sedang menjahit pun mendekat, lalu duduk di kursi kayu tepat di hadapan Painem. "Iya, Mbok, minum ini." Painem menyodorkan air putih di gelas. "Apa ini?" "Minum saja." Sejujurnya Sulastri hendak menolak sebab ia tidak tahu air apa yang akan diminumnya. Namun Sulastri merasa tidak enak, tidak pantas, merasa curiga pada orang yang telah mengasuhnya sejak bayi itu. "Baunya aneh, Mbok." "Raras itu cantik seperti widodari," kata Painem. "Aku tidak mengerti, Mbok." "Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang penting kecantikan Raras akan menular padamu, Nduk. Kau akan digilai oleh pemuda-pemuda kampung Curug Widadari." Sulastri tersenyum malu. Bagaimanapun juga, ia sudah cukup umur. Sudah bisa merasakan jantung berdebar ketika berjumpa dengan lawan jenis. Namun Sulastri mengerti, wajahnya jauh dari kata menarik, apalagi cantik. Sulastri kembali melanjutkan menjahit bajunya. Setelah selesai, ia pun pamit tidur pada Painem. "Mbok, duluan ya, ngantuk." "Iya, Nduk." Sulastri pun masuk ke dalam kamarnya, berbaring pada kasur kapuk yang sudah mulai lepek. Sulastri membayangkan dirinya menjadi rebutan laki-laki. Sampai akhirnya Sulastri tertidur. Malam itu Sulastri bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Raras datang dengan wajah penuh amarah
dengan wajah sangat buruk. "Mbok, tolong mbok!" teriaknya. Sulastri terbangun dari tidurnya. "Mbok!" Sulastri seketika memeluk Painem. "Tenang, jangan takut. Ini hanya mimpi. Ini hanya sementara." "Aku bermimpi, Teh Raras marah, Mbok. Apa ini karena aku memberi usul agar kemaluannya disumpal dengan kain, Mbok?" tanya Sulastri penuh ketakutan. Tubuhnya banjir dengan peluh. "Sudah, tidur lagi." "Mbok tidur di sini ya." Iya, Mbok temenin kamu. Malam ini Mbok tidur di sini." Keesokan harinya, ketika Sulastri terbangun, Painem sudah tidak ada di kamar. Sulastri melangkah malas mencari neneknya ke semua ruangan. Namun Painem tidak ada di rumah. Untuk kedua kalinya, Sulastri masuk ke kamar Painem lagi, duduk di ranjang yang terpasang kelambu putih. Kemudian matanya tertuju pada lemari pakaian neneknya. Sulastri beranjak, berdiri dan membuka lemari itu, penasaran. Botol-botol apa ini? Kenapa Mbok Painem menyimpan banyak botol berisi air di lemarinya? Gumam Sulastri. Sulastri kembali menutup lemari dan memutuskan ke belakang rumah untuk mandi di sumur. Pemandangan di belakang rumah begitu hijau, menenteramkan siapa saja yang memandangnya. Ketika Sulastri mengedarkan pandangan ke jajaran pohon-pohon itu, tiba-tiba, "Mbok!" teriak Sulastri. Di atas pohon sana, Painem tergantung dengan tali menjerat lehernya, dengan lidah menjulur. Warga langsung berdatangan setelah mendengar teriakan Sulastri. Mereka sama sekali tidak menyangka pemandi jenazah satu-satunya di kampung itu meninggal dengan cara tragis. Mereka mulai berdesas-desus tentang alasan kenapa Painem melakukan bunuh diri. "Mbok, Mbok!" Sulastri terus meronta-ronta. Beberapa tetangga perempuan berusaha menenangkan. "Ini pasti karena Raras. Pasti ini karena arwah penasaran Raras!" teriak Sulastri histeris. "Apa maksudmu, Lastri?" tanya tetangganya. "Iya, ini pasti karena Raras." Mata Sulastri melotot, namun tatapannya itu kosong. Warga pun menjadi curiga kalau Sulastri sedang kerasukan. Akhirnya salah satu warga memanggil dukun yang rumahnya di sisi lain kampung. Tidak lama kemudian dukun bernama Tarjo datang sembari membawa perlengkapannya. "Cuy, kau bukan tandinganku, Tarjo!" pekik Sulastri. "Keluar, cepat keluar!" teriak Tarjo. "Apanya yang keluar? Dasar dukun semprul!" Sulastri melepaskan diri dari beberapa perempuan yang sedang memegangnya. Kemudian ia berlalu begitu saja. "Minggir!" bentak Sulastri, lalu berjalan menuju di mana Painem dibaringkan. Di sebuah kasur yang diletakkan di lantai, Painem terbaring terbujur kaku. Sulastri menatap lekat-lekat orang yang paling disayanginya itu. Kesedihannya kembali datang dengan begitu dalam. "Bagaimana ini? Siapa yang memandikan Mbok Painem?" tanya tetangganya. "Biar aku, cucunya." "Lastri, kau sudah sadar?" "Sejak tadi aku memang sadar, Mang." Dengan segala kesedihan yang sedang ia alami, Sulastri memandikan neneknya dengan perlinangan air mata. Orang satu-satunya yang ia miliki kini telah meninggalkannya seorang diri. Kini Sulastri tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Guyuran air pada tubuh Painem itu bercampur dengan isak tangis Sulastri, menyatu dengan dendam dalam diri Sulastri. "Aku akan balas dendam, Mbok," gumamnya. Tidak lupa, seperti yang pernah ia lihat, Sulastri pun mengambil air mandi mayat lalu ia masukkan ke dalam botol. Meski ia sendiri tidak tahu untuk apa.
Setelah selesai dikafani, jasad Painem dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Tak ada yang aneh dan ganjil dalam prosesi pemakaman itu, kecuali sesosok kuntilanak dari atas pohon di ujung sana yang tak terlihat oleh orang-orang di pemakaman itu. Suara itu begitu lirih. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Bendera kuning itu masih berkibar-kibar ditiup angin di depan sebuah rumah. Wanita dengan rambut panjang terlihat duduk sembari memangku bayi di teras rumah di waktu maghrib. Wajah pucat seputih kapur itu nampak begitu pilu. Air mata menetes deras di pipinya. Bayi itu kini menangis dengan keras. Kedinginan di timang-timangnya bayi itu. Gaun putih menempel pada tanah. Kedua kakinya sama sekali tidak terlihat. Rambut panjang sesekali menutupi wajah yang lonjong. Lingkar matanya hitam dan cekung. Tinggal bagian putih saja di bola matanya. Timang, Timang, anakku sayang. Suara itu semakin lirih. Kampung ini diguyur hujan lebat sejak asar tadi. Sekarang tinggal menyisakan gerimis, gelap dan sepi. Tidak ada lalu lalang orang atau kendaraan. Jalan kampung itu hanya dari batu tanpa aspal. Rumah-rumah warga hanya dari papan dan keripik. Warga kampung memang terlalu akrab dengan kemiskinan. Terdengar suara kayu sepeda di suatu jarak. Setelah dekat, kemudian turun dan menuntun sepeda itu masuk ke halaman rumah dengan pagar dari bambu. Di depan rumah hanya diterangi lampu bolam 5 watt dengan cahaya kekuningan yang mulai redup. Astagfirullahaladzim. Tercekat sesaat di tempat. Suara dari sekelebat kain putih yang tiba-tiba saja terbang ke atas pohon di samping rumah, membawa serta bayi itu. Bayi itu menangis semakin menjadi-jadi. Terdengar suara kikikan dari atas pohon randu. Lelaki itu segera melempar sepedanya, berlari kecil ke arah pintu depan rumah itu. Pak, buka pintunya, Pak. Suara itu memanggil-manggil pemilik rumah sembari terus menggedor-gedor pintu. Pintu terbuka. Lelaki tua muncul dengan tatapan heran. Ada apa? Nanti bayimu nangis dengan ribut-ribut begini, kata lelaki tua itu geram. Darman tak menjawab, mendesak masuk ke dalam rumah lalu menuju ruang tengah, mengecek bayinya yang baru lahir kemarin malam. Bayi itu masih ada di ranjang bayi, sedang terlelap, lampu penutupnya terbuka. Dek, ibu, bisiknya. Mata Darman menangkap ibu mertuanya sedang duduk di pojok ruangan sembari menangis. Wajahnya tertutup rambut panjang dengan warna dominasi putih menunduk. Ibu mertuanya tak menjawab. Angin dingin mengusap tengkuk dan lengan dengan sangat lembut. Mata Darman menyipit. Ruangan itu terlalu remang-remang. Terdengar suara langkah seperti diseret dari arah belakang. Bahu Darman ada yang menepuk. Man. Darman terkesiap dan sedikit melonjak. Darman berbalik badan. Ia menghela nafas panjang. Bapak, ngagetin saja. Ada apa? Tanya ayah mertuanya itu. Itu ibu kenapa menangis? Darman sembari menunjuk ke arah di mana ibu mertuanya tadi duduk di kursi. Sudah tidak ada lagi. Darman merasa bulu kuduknya semakin meremang. Tengkuknya terasa semakin berat. Darman mengusap-usapnya. Sejak sore tadi, ibu menangis di kamar. Dia sama sekali tidak mau keluar kamar. Jadi bapaklah yang menjaga bayimu itu. Darman bingung. Kalau ibu mertuanya sejak sore tadi hanya di kamar. Lalu tadi itu siapa? Dia itu aneh.
Masa dia bilang tadi mendengar bayi menangis di luar? Ada-ada saja. Lanjut ayah mertuanya. Saat aku baru datang memang ada bayi menangis Pak di luar, di pangkuan. Darman masih merasa takut menceritakan yang dilihatnya tadi. Merasa kuntilanak itu masih berada di sekitarnya. Darman masih merasa diteror. Apa? Tadi Bapak mendengar, ada yang tertawa ndak? Tanya Darman. Kuntilanak maksudnya? Tidak ada kuntilanak di rumah ini, Darman. Seru Komar. Raras melahirkan di waktu maghrib. Nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan. Dan kemarin siang baru saja dimakamkan. Ekonomi keluarga Komar sangat kekurangan. Namun seminggu yang lalu, ia baru saja membeli beberapa hewan ternak. Malam ini adalah malam pertama Sulastri tanpa kehadiran Painem di rumahnya. Sulastri duduk di atas kursi kayu. Di atas meja bokar-bokar kemenyan sudah disiapkan. Sudah menjadi kebiasaan Painem jika setiap malam selalu membakar kemenyan, merendam melati dalam air di sebuah baskom. Kebiasaan itu sudah pasti akan diwariskan pada Sulastri, cucu satu-satunya. Saat bokor Sulastri taruh di depan pintu depan, dan satunya lagi ia taruh di dekat pintu belakang. Sementara air bunga melati ia taruh di ruang tamu, yang nanti ketika pagi tiba, air itu ia siramkan di halaman depan rumah. Malam semakin larut, Sulastri bergegas masuk ke kamarnya. Sebelum merebahkan diri, Sulastri menyempatkan untuk bercermin. Ia menyisir rambutnya. Ia kembali membayangkan kelak menjadi kembang desa yang diperebutkan oleh para lelaki. Tanpa ia sadari, bayangannya pada cermin berhenti menyisir. Justru sedang tersenyum padanya. Sontak, Sulastri terlonjak ke belakang. Segera ia naik ke atas ranjang dan masuk ke dalam selimut. Terdengar suara kikikan jelas dari atas genteng. Seperti sebuah firasat, sebelum kematiannya, Painem mengajak cucunya ikut serta memandikan jenazah untuk pertama kalinya. Mungkin sebagai tanda bahwa pada siapa kelak profesi itu akan diwariskan. Atau mungkin hanya sekedar mengajaknya agar cucunya bisa memandikannya jika kelak ia mati. Pagi-pagi buta Sulastri sudah bangun dari tidurnya, membuka pintu depan dan kemudian membuang air melati dari baskom ke halaman. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak Painem masih hidup. Dan tentu saja warga tahu betul tentang kebiasaan itu. Warga menganggap itu adalah kebiasaan seseorang yang berprofesi sebagai pemandi jenazah. Semacam ritual yang harus dilakukan agar arwah-arwah dari jenazah yang dimandikan tidak gentayangan, menakuti si pemandi jenazah. Orang-orang Curug Widadari sudah terbiasa memulai aktivitas sejak pagi buta. Mereka akan bergegas pergi ke ladang, kebun, dan sawahnya masing-masing. Bagi yang tidak mempunyai tanah garapan, biasanya mereka akan menjadi kuli harian. Setelah mandi, Sulastri langsung keluar dari rumah untuk menyapu halaman. Bunga melati terlihat masih segar di atas jejak tanah yang basah. Sulastri ternyata cantik juga ya, kata seorang petani yang keluar lewat. Kesadaran yang kedengarannya terlambat, meski sebenarnya itu tidak sama sekali. Adalah benar jika ada yang berbeda pada diri Sulastri, terutama pada parasnya kini. Sulastri tentu menyadari jika sedang banyak mata lelaki mencuri pandang padanya. Sulastri jelas sangat menyukai itu. Ada perasaan melambung dalam dirinya. Sulastri mulai bertanya-tanya, kenapa semua ini bisa terjadi? Ucapan neneknya tentu masih ia ingat betul. Namun apa betul karena hal itu? Sulastri masih belum yakin sepenuhnya. Dengan sengaja Sulastri menyapu halaman sembari mencari perhatian para lelaki. Tubuhnya sengaja dilenggak-lenggokkan semenggoda mungkin.
Benar saja, para lelaki itu seperti dengan sengaja hanya bolak-balik di depan rumah Sulastri. Tujuan pergi ke ladang, kebun, dan sawah untuk sementara mereka tunda. Ya benar, ini karena air mandi mayat yang aku minum itu. Sulastri sudah yakin betul dengan air-air yang neneknya simpan itu. Ia akan menjadi orang yang berbeda sesuai dengan air itu diambil dari mayat siapa, pikir Sulastri saat itu. Di depan sana, di dekat pagar bambu di pinggir jalan, ramai para lelaki yang kini tanpa malu berkerumun hanya demi menyaksikan Sulastri yang sedang menyapu halaman. Serupa tontonan layar tancap yang datang setiap sebulan sekali di lapangan kecamatan. Sulastri mulai iseng. Pekerjaan menyapunya yang belum selesai ia tinggalkan begitu saja. Sulastri masuk ke dalam rumah. Ya, masuk lagi. Terdengar kekecewaan dari para lelaki itu. Bubar, bubar, kata yang lainnya. Sulastri mengintip dari balik celah keripik. Ada kepuasan saat melihat para pria itu kecewa. Ketika mengingat kejadian semalam, tentu ada rasa takut berkecamuk dalam dirinya. Namun ia terus menguatkan diri. Kata nenek, tak apa, ini hanya sementara. Aku tidak perlu takut. Sulastri masuk ke dalam kamarnya. Baru kali ini ia sangat ingin bersolek dan kemudian jalan-jalan mengelilingi kampung sembari menikmati tatapan-tatapan para lelaki yang memuja parasnya. Bayi Raras terus menangis. Sundari, neneknya, sama sekali tidak mau mengurus. Sundari berpendapat biar ibu si bayi saja yang mengurus agar Raras benar-benar tidak mau pergi dari dunia karena merasa berat meninggalkan bayinya. Komar mengurus sebentar bayi itu, memberi susu formula. Kini bayi itu sudah cukup tenang. Setelahnya Komar pergi ke belakang rumah di mana terdapat kandang ternak dan juga sebuah gubuk yang tertutup. Bu, aku ke belakang dulu, jaga ternak. Kalau Kartika menangis, tolong tengok, seru Komar dari luar pintu kamar. Wanita bergaun putih dengan rambut panjang dan kulit pucat seputih kapur menyambut Komar. Ketika pintu gubuk itu terbuka, sepasang kakinya tidak menempel pada tanah, terbang barang sejengkal. Malam Jumat ini, seperti biasanya, aku akan menunaikan tugasku, Nyai. Memang sudah seharusnya begitu, Komar. Komar mulai mencumbu wanita dengan bau busuk menguar dari tubuhnya itu. Kuku-kuku panjang tidak terawat. Tubuh kurus dengan kulit menggelambir. Kini adegan itu berpindah ke atas ranjang. Bolam 5 watt kekuningan mendadak mati. Suara binatang malam dan sungai di belakangnya terdengar jelas, menyamarkan suara-suara nafas ganjil dari gubuk itu. Sejam kemudian, lampu kembali menyala. Selama kau menunaikan tugasmu, aku akan terus memberimu harta, Komar. Setelah mengatakan itu, sosok itu berkelebat, terbang menembus gubuk. Gubuk ini harus diganti dengan bangunan yang kokoh dari semen, agar tidak ada yang mengintip dari celah-celah papan, ucap Komar sembari berkacak pinggang. Terdengar suara mengembek sedari tadi dari kandang. Komar lekas memberi rerumputan hijau yang dibelinya sore tadi. Lalu Komar masuk kembali ke dalam rumahnya dari pintu belakang. Sudah dapat harta banyak, sampai tega mengorbankan nyawa anaknya sendiri. Komar tercekat ketika mendapati seorang wanita menimang-nimang Kartika di tengah keremangan ruangan. Bu, aku sama sekali tidak mengorbankan anakku. Percayalah, itu dilakukan orang lain. Hanya orang bodoh yang mempercayai omong kosongmu, seru Sundari. Komar segera masuk ke dalam kamar, memilih tidak meladeni perdebatan di saat badannya sedang capek. Komar memilih untuk tidur. Kartika dibawa ke depan rumah. Bayi itu ditimang-timang dengan penuh kasih sayang.
Sundari keluar dari kamar mandi dan langsung tidur di samping Komar tanpa sepatah kata pun. Sama seperti malam-malam sebelumnya, kini tugas itu harus dikerjakan oleh Sulastri seorang diri. Membakar kemenyan pada pokor-pokor kuningan, merendam melati pada air di baskom, kemudian membuangnya pada pagi hari di halaman. Sulastri mulai menanyakan tujuan kenapa neneknya melakukan hal itu. Mungkin karena nenek jadi pemandi jenazah, tapi aku kan bukan. Sulastri tidak melanjutkan dan lebih memilih masuk ke kamar untuk menghayal sampai ia terlelap tidur. Tidak lama lagi, pasti akan ada pemuda tampan melamarku. Sulastri sembari memeluk guling dengan sarung bantal motif bunga-bunga itu. Ketukan pada pintu depan itu keras dengan tempo yang cepat. Siapa lagi sih? Sulastri menajamkan telinganya. Suara itu tidak ada lagi. Bau kemenyan dan melati menguar di udara. Padahal Sulastri tidak jadi membakar kemenyan dan melati. Kembali ia masukkan ke dalam plastik. Sulastri mulai menduga-duga. Pikiran negatif mulai berkecamuk dalam kepalanya. Angin lembut mulai Sulastri rasakan, meniup kulit tangan hingga tengkuk. Bulu kuduknya meremang. Sulastri masuk ke dalam selimut dan menutup matanya rapat-rapat. Kasur Sulastri cukup lebar, muat untuk 3 orang. Ia berbaring tepat di tengah kasur. Sulastri memejamkan matanya, tapi merasa di kanan kirinya ada sosok yang ikut berbaring. Guling yang ia peluk dalam selimut pun terasa semakin membesar dan memanjang. Sulastri mengusap-usap sarung guling itu. Seperti tanah. Batin Sulastri. Pocong? Sulastri membuka matanya. Cahaya lampu menembus kain selimut. Terlihat samar-samar wajah pocong mendongak di atas dadanya. Seketika Sulastri melemparkannya. Guling itu terguling jatuh dari atas ranjang. Lampu di kamarnya kini mati dan menyala terus-menerus. Sulastri ingin memekik, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita dengan rambut panjang menutup wajahnya mendekat ke Sulastri. Sontak Sulastri terlonjak ke belakang. Punggung Sulastri sudah menempel pada kepala ranjang. Terdengar suara patahan pada tulang-tulang ketika sosok itu bergerak. Tangan dengan kuku-kuku panjang terangkat ke depan. Angin kencang menghempas rambut yang menutupi wajahnya. Rahang patah hampir jatuh terlihat begitu jelas menyeringai. Teh Raras, gumam Sulastri. Sulastri masih sedikit mengenali sosok wanita yang ada di depannya. Raras terus berjalan mendekati Sulastri. Dengan tangan seperti ingin mencekik. Sulastri mulai merasa tercekik, namun sosok itu sama sekali belum melakukan apa-apa. Raras kini mulai merangkak di atas ranjang, semakin mendekat. Nafas Sulastri sudah hampir habis dan tiba-tiba sekelebat kain putih terbang dengan sangat cepat dari arah belakang Sulastri menembus langit-langit kamar. Mata Sulastri mengabur, sosok itu berhenti merangkak. Sulastri pun ambruk. Semua berawal pada suatu maghrib ketika seorang bocah digegerkan diculik oleh kuntilanak. Bocah perempuan itu tak kunjung pulang ketika bermain di tempat lapang di antara rumpun bambu dan kebun pisang. Tidak jauh dari tempat itu, pohon waru tumbuh doyong ke arah sungai yang membelah kampung. Painem hilang, Painem belum pulang, seru Narsinem, biasa dipanggil Mbok Nar, kepada para warga. Hilang di mana? Tanya seorang ibu-ibu. Ndak tahu, mungkin diculik wewe gombel atau kuntilanak. Mbok tahu dari mana? Firasatku. Tiba-tiba teman Painem datang. Painem ndak mau waktu diajak pulang.
Dia seperti bicara sama orang, tapi di situ cuma ada Painem sendiri. Kata temannya melaporkan pada Mbok Nar. Sontak Mbok Nar segera melesat ke tempat itu, diikuti oleh para warga lainnya. Firasatnya benar, Painem hilang di tempat itu. Ketika itu Painem yang masih berusia 6 tahun sudah berada di alam lain. Painem meringkuk kebingungan. Suasana tempat itu sama sekali berbeda dengan apa yang pernah dilihatnya selama ini. Semuanya serba berbeda. Makan, Dok. Perempuan dengan wajah bolong-bolong sebesar kacang hijau menyodorkan pada Painem. Dari lubang itu sesekali keluar ulat-ulat yang mengeliat. Painem berpikir keras, bahasa itu terlalu asing baginya. Kuntilanak dengan gaun putih itu mengusap kepala Painem, lembut namun pilu. Makan, Dok. Tawarnya sekali lagi. Ndak mau. Kini Painem mengerti apa yang dikatakan oleh kuntilanak itu. Painem melempar batok kelapa yang berisi cacing yang bergerak-gerak itu. Kamu harus makan, Dok. Tidak. Ada keyakinan dalam diri Painem. Jika memakan makanan itu, maka akan tergolong golongan kuntilanak. Tentu Painem tidak mau. Kau tetap akan menjadi manusia, Dok. Kuntilanak itu seakan mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Painem. Dengan memakan makanan ini, maka tidak akan ada satupun kuntilanak yang berani mengganggumu. Painem menggeleng, menolak mentah-mentah. Baiklah, kau lahir malam Jumat, Nduk? Tanya kuntilanak itu. Iya. Hati-hati, perempuan yang lahir malam Jumat pasti akan diincar oleh orang yang melakukan pesugihan kuntilanak. Kamu kuntilanak? Tanya Painem polos. Iya, panggil aku Nyai. Kenapa Nyai malah memberitahuku? Painem heran. Sebab kau telah menolongku. 2 hari yang lalu tanpa sengaja, Painem membuka botol yang mengambang di sungai yang membelah kampung. Saat itu Painem tidak mengerti kenapa dalam botol itu keluar asap putih. Kuntilanak itu adalah kuntilanak pesugihan yang ditangkap oleh seorang ustadz, kemudian dikurung dalam botol dan dibuang ke sungai yang kelak mengalir ke laut. Tapi kenapa aku bisa bahasa kuntilanak? Painem akhirnya menyadari. Aku mengajarkan kepadamu secara gaib. Kelak itu akan berguna. Kau sendiri bisa bahasa manusia. Untuk apa kau mengajariku bahasa kuntilanak? Toh kita bisa bicara bahasa manusia. Sudahlah, lupakan. Pulanglah sekarang. Tiba-tiba saja terdengar suara yang entah datang dari mana. Painem mengenal betul suara itu. Lepaskan jah perawanku. Lepasin. Kuntilanak gendeng. Mbok Nar ngomel-ngomel sembari membawa sapu lidi dan menyabetkannya pada pohon-pohon di tempat itu. Cepat lepaskan. Jangan sampai aku tebang semua pohon ini. Ancam Mbok Nar. Ketika Mbok Nar berbalik badan, Painem terlihat meringkuk dengan tangan memegang lututnya di antara rumpun bambu yang tinggi menjulang. Alhamdulillah, jah perawanku ketemu. Mbok Nar bergegas lari ke arah Painem, langsung memeluknya. Dok, panggil Mbok Nar. Painem mendongak, kemudian Painem menyahut dengan bahasa yang Mbok Nar tidak mengerti. Kamu ngomong apa toh, Dok? Mbok ndak ngerti, tanya Painem polos. Mbok Nar menggeleng. Itu bahasa kuntilanak, Mbok. Jangan ngawur kamu, Dok. Bener, Mbok. Terus siapa yang ngajarin? Kuntilanak yang ada di Warudoyong itu, Mbok. Sembari menunjuk ke arah pohon itu. Sejak saat itu Painem mulai memiliki sifat aneh. Banyak hal yang tak lazim dilakukan olehnya, membuat orang-orang di sekitarnya tidak habis pikir. Karena takut Painem mendapat gangguan dari kuntilanak lagi, ritual membakar kemenyan pun dimulai.
Ketika kedua orang tuanya melakukan pekerjaan memandikan jenazah, ia akan sembunyi-sembunyi mengikuti dari belakang. Painem akan duduk sendirian di tempat sepi di pinggir selokan, di mana air mandi mayat akan mengalir. Air itu kemudian ia masukkan ke dalam botol. Akhirnya Painem mulai mengetahui untuk apa saja air mandi mayat itu, tanpa ada seorang pun yang memberitahunya. Satu waktu ia pernah dituduh mencuri di sebuah warung. Painem yang kesal dan dendam kemudian dengan sengaja menyiramkan air mandi mayat di depan warung itu. Warung itu dari hari ke hari semakin sepi, hingga akhirnya warung itu tutup karena bangkrut. Tentu saja Painem merasa senang. Sejak saat itu, Painem mulai mencuri-curi air mandi mayat, lalu menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tanpa Painem ketahui, Mbok Enar mulai mengetahui perilaku buruk Painem. Mulailah Mbok Enar melakukan ritual merendam melati, membuang air melati ke halaman untuk menetralisir jika ada orang yang membalas dendam pada Painem. Karena ia sering membuang air mandi mayat di tempat orang dengan tujuan buruk. Painem beranjak gadis, ia kini lebih sering diajak ikut serta memandikan jenazah oleh ibunya. Mbok Enar tentu saja sudah menyiapkan anak semata wayangnya sebagai penggantinya kelak. Meskipun yang di depan kita ini sudah mati, kita tetap harus sopan, sebab pada hakikatnya manusia juga sama seperti kita. Kamu tentu tidak suka kan kalau ada orang tidak sopan atau kurang ajar padamu? Kata Mbok Enar. Tidak Mbok, sebab aku masih hidup. Kalau orang sudah meninggalkan, tidak sepatutnya tersinggung. Kamu itu kalau diberitahu suka ngeyel. Painem tidak mempedulikan itu. Etika-etika yang diajarkan oleh Mbok Enar sama sekali tidak ia ikuti kelak. Jangan ambil air mandi jenazah ini. Buat apa? Painem mengelak. Mbok Enar jelas melarang, sebab itu sama sekali bukan hal yang baik. Kalaupun memang ada khasiatnya, pasti untuk hal-hal yang buruk. Mbok Enar kemudian melotot. Iya Mbok. Akan tetapi Painem jelas tidak akan menuruti larangan dari Mbok Enar. Ia akan tetap mengambil air mandi mayat itu, bagaimanapun caranya. Suatu ketika Painem jatuh hati pada seorang pemuda kampung. Namun pemuda itu sudah memiliki seorang pacar. Tentu saja ia tidak terima dengan hal itu. Painem nekat menyantet gadis cantik itu. Zainab meninggal tragis, ucap Mbok Enar. Kita mau memandikannya, tanya Painem. Iya, siapkan peralatannya. Aku sedang tidak enak badan, Mbok. Baiklah, biar Mbok sendiri saja, jangan kemana-mana. Akan tetapi ketika Mbok Enar pergi, Painem menyusul melalui jalan lain, menunggu di tempat sepi di mana air mandi akan mengalir, kemudian mengambil air itu untuk diminumnya. Hari berganti hari, Painem dengan lelaki itu akhirnya punya hubungan dekat. Mereka kini saling jatuh cinta, hingga kemudian mereka melangsungkan pernikahan. Mbok, maaf, Zainab itu meninggal karena Painem tidak sanggup melanjutkan. Karena apa? Tanya Mbok Enar, shock. Karena aku santet, Mbok. Anak iblis, aku menyesal punya anak sepertimu. Mbok Enar begitu murka. Tangan Mbok Enar memegang dadanya. Begitu sakit, Mbok Enar ambruk terkena serangan jantung, meninggal saat itu juga. Sebulan kemudian suami Mbok Enar meninggal karena kesedihan yang sangat dalam, karena ditinggal oleh istri tercintanya. Hari-hari Painem kemudian dihantui rasa sesal yang begitu besar, terlebih pada gadis yang meninggal karena santetnya itu. Akan tetapi kebiasaan mengambil air mandi mayat itu tetap ia lakukan sampai akhir hayatnya. Suami Mbok Painem meninggal karena sakit-sakitan. Sekarang dia hanya punya cucunya, Sulastri.
Sedangkan anaknya entah kemana, tak pernah ada kabar. Sebenarnya dalam hidupnya Mbok Painem sangat menderita karena selalu diteror oleh arwah gadis yang pernah disantetnya. Dia juga memiliki firasat kalau umurnya tak lama lagi. Maka dari itu dia ingin Sulastri bisa menjadi seperti dirinya, menjadi seorang wanita yang kuat. Painem ingin melihat Sulastri menikah agar ada teman hidup dan bisa melindunginya. Sampai akhirnya dia menyuruh Sulastri meminum air mandi mayat agar Sulastri bisa terlihat cantik dan ada yang mau menikahinya. Sampai malam itu tiba, di mana Painem diteror habis-habisan oleh arwah Jainab, arwah gadis yang dulu pernah disantetnya. Sampai Painem meregang nyawa, gantung diri karena dikendalikan oleh arwah Jainab. Sejak saat itu Sulastri hidup sebatang kara. Meskipun banyak lelaki yang menyukainya, tetapi entah kenapa, tak satu pun yang mau melamarnya. Sedangkan setiap malam, Sulastri terus diteror oleh arwah Raras. Sulastri hampir mati dibuatnya. Hari-hari Sulastri terasa mencekam, sampai akhirnya Sulastri hampir seperti orang gila. Untung ada seseorang yang kasihan padanya. Kebetulan beliau memiliki teman seorang kiai. Dipanggillah kiai itu datang ke rumah Sulastri. Sulastri diruqyah oleh kiai sampai beberapa kali. Untungnya warga di situ baik-baik mau merawat Sulastri. Pak Kiai tak mengatakan apapun kepada warga. Warga taunya juga Sulastri depresi karena ditinggal mati oleh neneknya, Mbok Painem. Pak Kiai tidak mengatakan tentang ritual-ritual yang dilakukan Mbok Painem dulu dan tentang arwah Raras. Cukuplah Pak Kiai saja yang tahu. Tapi Pak Kiai menasehati Sulastri agar meninggalkan ritual-ritual itu dan hidup lurus, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pak Kiai menyuruh Sulastri untuk pergi ke makam Raras untuk meminta maaf dan mendoakannya agar Raras tenang dan tidak mengganggunya lagi. Terlepas Raras meninggal karena ditumbalkan bapaknya atau tidak, Pak Kiai tak mengatakan apapun. Karena Pak Kiai tak mau menimbulkan fitnah. Fokus Pak Kiai menyembuhkan Sulastri. Melihat kondisi Sulastri yang sebatang kara, dan rumah itu juga bisa saja didatangi oleh makhluk-makhluk lain karena ritual-ritual Mbok Painem yang terdahulu, walaupun rumah itu sudah dibersihkan. Akhirnya Pak Kiai mengajak Sulastri ke pondok pesantrennya. Kebetulan beliau memiliki pondok pesantren. Agar Sulastri bisa belajar agama di sana, mengingat Sulastri sedari kecil jauh dari didikan agama. Dan akhirnya Sulastri pun mau diajak Pak Kiai untuk tinggal di pondok pesantren. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.